Selamat datang di dunia Bofuri Season 1, di mana gamers pro atau doyan top up bisa kalah sama player random yang cuman gak mau kena damage hanya dengan modal aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Semua rata di hadapannya. F2P BTW, dia ini namanya KED, seorang gadis lucu yang diajak main game VR sama teman sekelasnya. Sayangnya teman bernama Risa ini gak bisa main sekarang gara-gara lagi dihukum ibunya. Aslinya KED gak pernah main game, tapi dia penasaran aja soalnya terus dipaksa buat main. Gamenya aman kok, gak bikin mati kayak VR pedang-pedangan yang itu. Alhasil kayak dia nyoba login dan biasalah ya di awal disuruh bikin nickname buat main. Jinx Pro Amanda bagus kayaknya. Akhirnya sih dia pakai nickname Maple yang ditranslate dari nama aslinya. Maple sempat bingung waktu disuruh milih role, cuman karena dia takut ngerasa sakit jadinya ngepick tanker. Kayak yang dibilang tadi, Maple nggak mau ngerasa sakit, makanya status awalnya dia masukin aja semua ke defense supaya kekebalan tubuh. Beres itu dia diteleport ke kota awal yang feelingnya Native Isekai. Cuman baru aja mau keliling, dia slow banget gara-gara agility-nya nol. Aku tolol ya. Tapi ya udahlah ya, daripada lama lagi bikin karakter, Maple lanjutin aja apa adanya. Seperti newbie pada umumnya, dia nanya-nanya ke orang. Kak, goblok. Iya ada apa? Maple nanyain si mbak tempat farming buat naikin level. Oh, kamu ke situ aja terus belok kiri, belok kiri, belok kiri lagi, terakhir belok kiri, nyampe deh. Makasih, Pu. Sesampainya di hutan, Maple ketemu sama kelinci yang hobinya nyundul kayak Zidane. Karena defense-nya mentok, kamu tidak bisa melukai saya. Ayo serang terus, ayo. Udah gitu juga Maple masih diserang sampai ujung-ujungnya si kelinci mati sendiri. Oleh karena itu, Maple jadi dapat skill baru yang bikin stat defense-nya nambah 2 kali lipat. Tidak, polisi Zootopia. Maple pun lanjut nyari Momon dan ketemu sepupunya Hachi yang bisa nyembuh racun. Tapi kali ini dia kena damage soalnya nggak kebal dari serangan itu. Tetap lama sih matinya berhubung darahnya tebal sampai ujung-ujungnya dapat skill tahan racun. Maple sengajain aja disemprotin cairan biar makin kuat skill kebal racunnya. Tidak aku sekarang. Tapi bohong. Jelup berkatnya Maple dapet EXP sekaligus dropan langka yang bikin dia bisa regenerasi dan nambahin stat defense-nya. Karena capek, Maple ketiduran sampai nggak sadar dikerumunin banyak monster. Bangun-bangun kedapetan native skill baru gara-gara diserang terus tanpa ngelawan. Baru dia sadar lagi dikeroyok dan langsung muda. Dia pun dapat stat bonus dari level up dan tebak dia masukin mana? Jelas defense lah, apalagi. Besoknya waktu login dia ketemu tanker lain. Langsung nanya di mana dapetin tameng yang bagus. Si tank bernama Chrome ini sebenarnya kenal Maple soalnya sempat mergokin dia lagi dianuin kemarin. Sebagai player ramah baik hati, dikenalin lah Maple ke temennya. Sis, doi pengen tameng kayak pahlawan perisai katanya. Bentar nelpon FBI dulu. Gua bukan penculik saksi. Mbak bernama Is bilang kalau mau dibuatin shield bagus harganya lumayan mahal. Disaranin deh buat masuk dungeon nyari tamengnya dari drop monster. Sebelum berangkat pada add friend dulu dong sebagai teman baru. Nggak lupa dikasih potion juga sama Chrome buat modal awal. Dia nggak bakal solo kan? Nggak mungkin. Mau aku spoiler nggak? Sesampainya di dungeon dia disambut sama Boing. Untungnya Boing di sini cuman kroco, makanya dia bisa terus maju sampai ketemu boss room. Masuk Maple udah ditungguin Hydra yang langsung nyembur racun. Meski punya kebal racun, gak mungkin dong racun bos bisa ditahan gitu aja. Tameng dia pun sampai meleleh. Biur. Untung Maple inget dikasih potion sama Chrome, jadinya bakal pakai strategi adu kuat sama si naga. Sampai akhirnya sama kayak lebah kemarin, Maple dapat skill kebal racun total. Tapi tetap aja Maple nggak bisa nyerang balik, malahan dia yang ditangkap. Lepasin, nakal. Rawr. Dia makanlah si ular dan terus mukbangin musuhnya sampai meninggoy. Berhasil. Masukin defense lagi. Rewardnya dia ngalahin Senaga tuh dapat semua skill Senaga. Nggak lupa dapat armor langka yang utamanya defense gara-gara ngalahin sendirian. Seneng deh dapat armor eksklusif. Malamnya dia ceritain playthroughnya ke Risa. Jelas sahabatnya ini makin gak sabar pengen main bareng Maple. Karena udah ngerasain asiknya game barunya, Maple jadi keterusan farming hunting Momon. Punya trik baru yaitu makanin mereka biar dapat skill baru. Pokoknya jadi game medik lah dia. Maple juga cerita ke Risa kalau dia makanin monster biar dapat skill. Lu main game apaan sih? Kata si Tank juga hari ini bakal ada event battle antar player dan dia bakal ikut eventnya. Makin kegaram dong Risa, makin gak sabar buat mainin gamenya. Sepulang sekolah waktu Maple login langsung dikasih pengumuman kalau eventnya sebentar lagi dimulai. Dijelasin dulu sama maskot game gimana aturannya. Semua pemain bakal diteleport ke tempat yang berbeda dan harus ngalahin pemain lain sebanyak-banyaknya. Si Tank racun diteleport kemana lagi tuh, tapi karena nggak tahu harus kemana, jadinya dia nunggu di situ sambil gambar-gambaran anjir jago banget gambarnya. Tiba-tiba muncul om-om yang tanpa basa-basi. Hei cantik, sendirian aja nih. Seketika si om nyerang Maple, tapi langsung menang. Lanjut gambar. Ada lagi nih 3 masketir yang sama langsung dibikin turu terus disedot lagi pakai perisainya Maple. Itu perisai apa vacuum cleaner? Spektator aja dibikin kaget loh soalnya skill Maple OP parah. Mau dikeroyok segimana juga tinggal.
Kalau kena serang malah mantul senjatanya. Apalagi kalau udah ngesaman Hydra semuanya rata di hadapan Maple. Begitu udah mau selesai, si maskot ngumumin kalau top 3 paling banyak nge-kill tuh Pain si player nomor 1, Dread Assassin sepuh, sama Maple yang masih newbie. Dibilang juga kalau bisa nge-kill top 3 bakal dapat poin lebih banyak. Cuman gak perlu khawatir lah ya, tinggal combo stun ditambah racun Hydra semuanya mati di hadapan dia. Anjing nge-cheat sampai akhir skornya nggak berubah dan Maple dapat peringkat ketiga. Boleh minta komentarnya tentang event hari ini mbak? Eventnya nggak jadi, aduh kawaii. Awas aja kalau udah di rumah. Risa kaget dong sahabatnya yang newbie ini bisa masuk top 3 di event. Kalau ke sahabatnya dikasih tau lah cara rahasia makin kuatnya dia. Cuman Risa yang fair play mau main pakai playstyle dia sendiri. Bakal mentokin agility biar bisa menghindar dengan gampang dan bikin party yang gak bisa dibunuh bareng Maple. Ayo gaskan sis. Rencana barusan ternyata bisa dilakuin hari ini karena hukuman Risa udah beres. Risa pun login dan nickname dia di sini tuh Sally. Kreatif banget. Ngobrol-ngobrol dulu lah soal sistem di gamenya. Maple juga dikasih tahu Sally yang udah sepuh main game kalau dia butuh tameng cadangan semisal tameng utamanya rusak. Dulu Iz pernah bilang sih tinggal kasih bahannya aja kalau mau dibikinin. Iz saranin nyari bahannya di danau bawah tanah. Ikuzamina di Wibu. Cuman karena speed Maple slow banget, Sally punya ide buat kalau ada musuh ya tinggal alhasil hanya perlu beberapa menit buat nyampe lokasi. Bilang apa? Terima kasih paduka newbie, cuman sayangnya farming bahannya nggak secepat datangnya mereka. Sally jadinya bakal nyelam sekalian levelin di air. Malah nemuin ruangan bos. Makanya beres ngasihin pesanan Maple, Sally bakal nyobain masuk ke sana sendiri. Soalnya si Tank kalau masuk air pasti gaya batu. Tapi sebelumnya latihan nafas dulu. Begitu skill berenang sama nafasnya udah mentok, baru Sally minta tolong Maple. Kabarin kalau udah nyelam lebih dari 20 menit, di balik pintu si cepet beruntung masih bisa ngambil nafas di permukaan. Tapi jelas bakal ribet kalau harus bayuan sama bos dalam air. Sally cuma bisa nyerang si monster sebisanya. Dia juga fokus total demi ngalahin si bos sampai akhirnya dia kepenggal lah kepala si ikan. Gak rame jir bentar doang. Capek banget pasti ya, tapi bisa koobatin soalnya dapat armor set eksklusif kayak Maple. Selain itu ada pengumuman juga kalau sebentar lagi bakal ada update lantai 2. Kalau mau naik mereka harus bisa ngalahin bos lantai. Sally udah gak sabar banget. Pokoknya sini kalian semua anjing. Sebagai gamer cantik idaman pastinya baca-baca update dulu. Kayak area baru atau apa aja yang di buff atau di nerf. Misalkan kayak tameng Maple kena nerf yang sekarang nyedotnya dibatasin. Beres baca notis, kali ini Maple sama Sally jalan-jalan sambil belanja perlengkapan. Mereka juga mampir ke cafe buat jajan. Di sana mereka ketemu Dread sama Drag, yaitu juara kedua event kemarin. BTW mereka juga temannya Simba yang ngasih tahu arah waktu Maple pertama login. Sempet ngajakin buat party bareng, cuman Sally masih pengen keliling di lantai 1. Disaranin lah buat ke area hutan malam-malam. Katanya ada skill bagus yang bisa didapetin di sana. Terima kasih Tuan. Sally semangat banget, gak sabar dapetin skill baru. Tapi waktu nyampe, Sally komat kamit berdoa karena dia takut sama hantu. Pulang aja you please. Hai. Jadinya Sally Maple bawa aja ke rumah kosong. Gak disangka ada ruang rahasianya juga. Begitu masuk ke dalam, mereka ketemu NPC yang lagi diikat. Maple isengin lah, heal. Ya. Lah kok gitu? Mungkin maksudnya harus sama skill kali ya. Sally cobain lah, heal. Segar. Ternyata skill yang Sally cari itu ya dari sini. Harus nolongin orang tadi. Beres dapetin skill, besoknya langsung pada nantangin bos buat ke lantai 2. Sebelum nyampai bos sempet ngelawan kroco-kroco, cuman ya tinggal sedot aja sih. Sally juga nyobain skill barunya, yaitu skill ilusi. Hilang-hilang. Padahal aslinya si tameng masih dipegang sama dia. Begitu ke ruangan bos, mereka ketemu sama rusa pohon. Sayangnya Hydra Maple nggak mempan karena bosnya punya pelindung. Sally si paling gemah ngerti harus nyari titik lemah. Alhasil mereka bisa ngasih damage yang lumayan. Cuman beda cerita kalau udah masuk fase 2. Maple aja dibikin turu sama serangannya. Wah ini mah fix beban. Mau nggak mau Sally harus ngelawan si monster sendirian. Sering katon. Rasengan. Dan diakhirin dengan Smoking Sexy Style. Sadar-sadar Maple. Yah udahan. Yah beban. Sesampainya di lantai 2 mereka ketemu Iz yang ngasih tahu kalau pesenannya udah beres. Senang dia sama warna putihnya. Gak lama dari sana semua player pada ngumpul di tengah kota karena sebentar lagi event dimulai. Ketemu lagi sama Akrom di sana. Sekalian aja ngenalin Sally ke dia. Sebelum si maskot datang ada juga nih yang lagi pidato nyemangatin skuadnya. Kita harus bisa menangin event ini meski harus pakai mod. Wow. Walah janco. Kata Akrom dia ini magi api terkuat. Dulu peringkat keempat waktu event PvP. Akhirnya muncullah si maskot ngumumin kalau event kedua ini adalah pencarian harta karun. Disuruh pada nyari koin yang kesebar di seluruh map. 10 koin perak bakal jadi 1 koin emas dan bisa ditukerin barang atau skill yang kita mau. Kalau Maple sih udah punya soalnya top 10 kemarin dikasih 1 koin emas. Player killing buat nyari koin juga dibolehin kok. Jadi jangan sampai lengah ya nyarinya. Maple Sally langsung diteleport ke padang rumput random. Udah keliling juga masih
belum nemu petunjuk sedikit pun. Cuman tiba-tiba Maple hilang gitu aja. Ternyata si tanker jatuh ke perangkap. Celup, sini. Maple ngajak Sally turun soalnya nemu terowongan. Pas dijelajahi malah nemu boss room. Begitu masuk langsung muncul Pennywise nyerang. Cover, ting, cover. Syung. Serangannya si badut ya cembadut lah, jelas nggak berdamage. Sally nggak mau kalah. Dia gerak cepat dan ngefull combo si badut yang akhirnya dilasit sama racun Hydra Maple. Sampah lu nying, suruh siapa cupu. Mereka pun ngebuka peti hadiah yang isinya 2 koin perak. Lanjut dari sana,